Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar 1.125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu jamaah kajian Teras Muslimah Aisyah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab, karena memang kita kan dari awal sudah kajian kitab ya. Kita itu awal pertama jumpa langsung bab ketiga itu, bab mengenal darah wanita, nggih. Terus pertemuan kedua bab pertama, nggih. Leres? Coba ibu-ibu dilihat catatannya. Terakhir jumpa sama saya membahas tema nopo? Kemuliaan wanita. Saya masih ingat itu. Darah haid itu pertemuan pertama, nggih mboten? Leres? Baik. Berarti kan ini pertemuan ketiga, nggih. Masya Allah. Dan masih ada beberapa bab ya yang perlu kita pelajari. Masya Allah. 6, 7, 8, 9, 10 bab. Ya. Berarti kita sekarang sampai di bab kedua dan bab ketiga sudah pernah kita jelaskan. Berarti insya Allah kurang 7 bab lagi kita menyelesaikan kitab. Baik, kitabnya apa namanya? Boleh teman-teman yang belum punya nanti beli, boleh. Pakai bahasa Indonesia kok kitabnya ya, sudah diterjemahkan, namanya Tuntunan Praktis Fikih Wanita. Mungkin yang baru hadir silahkan ya. Karya Syekh Dr. Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan menjadikan apa yang beliau tulis menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Baik, yang punya bukunya silakan dibuka halaman 25. Nah, coba yang sudah punya bukunya tengok kanan, tengok kiri. Mbok menawi ada teman-temannya yang belum punya. Silakan. Barengan. Sudah? Coba saya cek dulu yang sudah punya bukunya, boleh acungkan tangan. 1. Yang lain lupa beli gitu ya. Insya Allah ini harganya tidak lebih dari berapa ya? Kira-kira 20-an lah, 20-an ke atas. Ya, tidak lebih dari 30.000. Ya, insya Allah ibu-ibu, insya Allah semoga Allah mampukan untuk beli ya. Amin. Karena ini bukunya bagus banget gitu loh, Masya Allah. Buat ibu-ibu baca, rujukan ini insya Allah hadis-hadis yang ada di dalamnya hadis-hadis sahih. Ya. Monggo silakan, boleh dikoordinir sama panitia atau bagaimana nanti caranya, silahkan. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tema yang sangat penting bagi kita sebagai wanita muslimah. Masya Allah. Apa temanya? Temanya hari ini adalah bab berhias. Dan bab berhias itu tema yang umum. Nanti dari tema umum itu, bab berhias, nanti bisa kita mengerucutkan sebuah tema judulnya bab kecantikan. Nanti dari bab kecantikan baru kemudian kita kerucutkan lagi bab skincare. Iya, kan banyak wanita-wanita sekarang terutama muslimah yang suka ikut-ikutan. Lihat temennya kok wajahnya glowing, gemboten Bu. Terus tanya deh, pakai apa? Saya juga pernah ditanya salah satu panitia kajian. Ya, ada titipan dari jamaah. Titipan apa Mbak? Gitu ya. Ustazah tuh pakai skincare nopo? Masya Allah, gitu ya ditanya juga ya. Jadi coba ibu-ibu merasa nggak kita ini zaman sekarang tuh zaman skincarean? Orang lebih istilahnya lebih bela-belain beli skincare
daripada beli buku misalnya. Orang lebih bela-belain pergi ke rumah kecantikan ya daripada apa, Bu? Daripada kajian, betul. Ya. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah terbolak-balik. Masya Allah. Pengennya wanita itu terlihat cantik. Ya, pengennya terlihat cantik. Tapi lupa untuk belajar ilmu skincare. Itu ada. Ya. Jadi ada tuh fikih skincare kan kita juga harus lihat komposisi yang ada di produk itu seperti apa, apakah produknya itu bisa untuk sholat, apakah produknya itu halal, gitu kan Bu. Jangan asal glowing ya. Kemudian dari luar kita pakai ya, tidak kita lihat dulu, ternyata mohon maaf ada campuran yang tidak halal. Itu yang sangat disayangkan. Makanya ini insya Allah kita belajar pelan-pelan, belajar dulu tentang ilmu berhias bagi seorang wanita. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, berhias bagi seorang wanita muslimah itu adalah fitrah. Ya, fitrah. Jadi kalau ada ibu-ibu suka berhias, berarti ibu-ibu Masya Allah fitrahnya masih bagus. Ya, masih normal gitu ya. Tapi kalau ada wanita yang sudah tidak lagi mencintai berhias, nun sewu, berarti fitrahnya dipertanyakan. Bukan gak normal, normal. Tapi dipertanyakan. Karena memang fitrahnya wanita itu apa, Bu? Berhias. Dan. Iyalah. Atau dan. Ya, Masya Allah. Nah, berhias atau dandan dalam bahasa Arab itu artinya adalah zina. Bukan perzinahan, zinatun. Zinatun itu artinya adalah perhiasan. Kalau yang ibu-ibu sering dengar zina itu apa, Us? Ya, zina itu kalau orang Arab lebih mereka memakai kata fahisyah. Zina yang biasa kita dengar misalnya adanya waliyadzubillah ya, hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri misalnya ya, itu kan biasanya kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Zina gitu ya. Tapi kalau orang Arab biasa mereka menyebutnya melakukan fahisyah ya. Jadi untuk zinatun ini artinya adalah perhiasan. Baik. Dan perhiasan ini tidak terbatas pada barang-barang yang dipakai. Ingat, perhiasan pada diri seorang wanita itu bukan hanya terbatas pada barang-barang yang dipakai, tapi mencakup segala perbuatan untuk memperindah diri. Itu disebut dengan perhiasan. Dan perhiasan ini ya hukum asalnya adalah masalah dunia. Jadi yang namanya perhiasan itu sekali lagi bukan hanya sesuatu yang dipakai, tapi lebih umum dari itu yaitu sesuatu yang bisa menghiasi diri kita sebagai seorang muslimah. Dan perhiasan ini ibu-ibu, kaidah asalnya adalah masalah dunia. Maka kalau sudah masalah dunia, kita balik lagi belajar kitab usul, min ilmil usul, kitab fikih, usul fik, maka seluruh kegiatan yang berkaitan dengan dunia aslinya hukumnya adalah mubah sampai ada nas atau dalil yang melarang itu. Nanti saya pelan-pelan, coba pelan-pelan. Oke. Untuk masalah dunia hukum asalnya nopo Bu? Mubah niko nopo artinya pun? Boleh. Sampai ada hukum yang melarang. Berarti perhiasan berhias ini hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Karena ini berkaitan dengan dunia. Sampai ada yang melarangnya. Contoh, kita menyemir rambut. Itu hukum asal. Itu kan berhias ya ibu ya. Mewarnai rambut. Itu berhias. Hukum asalnya boleh apa betul? Boleh. Sampai ada dalil atau nas yang melarang. Dan kita tahu Rasulullah SAW misalnya melarang menyemir rambut, mewarnai rambut dengan warna hitam. Berarti selain warna hitam diperbolehkan. Kaidahnya jelas. Berarti kalau untuk sesuatu dari berhias, jika tidak ada larangan, maka asalnya apa Bu?
boleh. Sampun toh? Kaidah ini sangat penting untuk kita ketahui agar kita bisa menghukumi sesuatu terutama yang berkaitan dengan berhias. Ya. Sebaliknya, ya Bu, pelan-pelan. Ibadah yang berkaitan dengan akhirat kita itu hukum asalnya nopo, Bu? Kalau tadi kan yang berkaitan dengan dunia kan mubah atau boleh. Tapi kalau ibadah atau yang berkaitan dengan akhirat hukum asalnya nopo? Kan tadi mubah, boleh. Lawannya boleh niku nopo? Dilarang. Aslinya sampai datang dalil atau nas yang membolehkan. Contohnya pun pripun, biar lebih mudah nggih Bu. Contoh, kita nggak boleh sholat kecuali kalau ada perintah sholat. Contoh misalnya Rasulullah bersabda, Rasulullah berpesan, Rasulullah ngendiko gitu ya, apa bahasa Jawa nih? Apa kata Rasulullah? Sholatlah sehari 5 kali. Berarti kita sholat berapa kali sehari? 5 kali. Boleh nggak kita sholat lebih dari 5 kali? Untuk yang wajib, boten pareng. Kenapa? Karena asal ibadah itu dilarang. Maksudnya asal ibadah itu diam, tidak boleh berbuat kecuali ada dalil yang memerintahkan. Bisa dipahami apa mboten, Bu? Nggih, karena ini berkaitan dengan akhirat. Apapun yang berkaitan dengan ibadah itu sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampun nggih? Berarti kembali lagi, kalau berhias kaidahnya mubah sampai ada sesuatu yang dilarang. Kalau ibadah asal-muasalnya adalah sesuatu yang kita harus berdiam sampai datang sebuah dalil yang memperbolehkan. Baik. Dan bagi wanita muslimah itu ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan terutama dalam berhias. Apa yang dikatakan oleh Syekh Fauzan rahimahullahu taala? Kata beliau, yang pertama kata beliau adalah memotong kuku. Coba ibu-ibu, memotong kuku dan memeliharanya. Apakah boleh? Boleh. Maksudnya memelihara itu bukan memanjangkan, tapi kalau seandainya sudah panjang dipotong, gitu loh. Bahasanya merawatnya, gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sunanul fitrah, ada sunnah-sunnah fitrah yang boleh kita lakukan. Di antaranya apa? Yang pertama, memelihara jenggot, yaitu sunnah fitrah. Yang kedua, menyukur atau memotong kumis. Ya, jangan terbalik-balik, ibu-ibu ya. Kita memerintahkan suami kita, Pak ketok elek ono jambang, elek ono jenggote koyo kepiye yo, kayane kok gitu ya misalnya. Kita istrinya yang bilang ya. Tapi Pak biarin aja Pak kumisnya ndaplang, itu bagus kayak Pak Raden gitu ya. Padahal ternyata sunan fitrahnya kebalik. Ya, memelihara jenggot, Rasulullah itu punya jenggot dan mencukur kumis. Kemudian kata Rasulullah SAW, di antara sunnah fitrah itu bersiwak. Siwak atau boleh diganti dengan sikat gigi, yaitu juga termasuk dari sunnah fitrah. Termasuk dari sunnah fitrah adalah memotong kuku. Ya, taklimul adhafir. Dalam bahasa Arabnya, memotong kuku itu taklimul adhafir. Jadi kita sebagai muslimah hendaklah memperhatikan kuku kita. Apakah kuku kita itu panjang atau kuku kita sudah dipotong. Ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah memotong perbuluan. Maaf ya, ibu-ibu. Apa contohnya? Bulu rambut ya, yang ada di ketiak, bulu rambut yang ada di dekat kemaluan, itu semuanya bagian dari sunnah fitrah. Atau mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak. Ya. Baik. Kemudian di antara sunanul fitrah adalah beristinja dengan air. Ini loh, Rasulullah itu sampai menegaskan beristinja atau cebok itu asal muasalnya adalah bilma'i, dengan air. Beda dengan kaidah orang-orang barat. Orang-orang barat beristinja menggunakan apa? Tisu. Kira-kira menurut panjenengan semuanya beristinja dengan air dan beristinja dengan tisu,
itu menurut panjenengan lebih bersih pundi? Loh, karuan yang ditanya orang Indonesia. Orang Indonesia kan ketoke kayaknya kalau istrinya nggak pakai air tuh kurang afdol, nggih mboten Bu? Sampai saya tuh pernah ketemu ibu-ibu, ya, ibu-ibu pas lagi ngantar jamaah umroh, itu pas transit saya lupa di mana, udah lama gitu ya. Pas beliau turun di Dubai kalau nggak salah, saya lupa. Itu nggak ada air, akhirnya beliau nyari air dulu, gitu ya, nyari air dan kayaknya kurang afdol kalau nggak ada air, masya Allah. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu masya Allah beliau tahu mana yang terbaik untuk umatnya. Makanya istinja kalau ada air kata Rasulullah SAW bil ma'i. Dan ini bagian dari keunikan kaum muslimin. Ya, bagian dari keunikan kaum muslimin. Kecuali kalau airnya nggak ada, maka kata Rasulullah boleh yang namanya beristijmar. Apa itu istijmar? Dengan batu. Ya, gimana masa istinja cebok dengan batu? Yo batunya jangan yang runcing toh Bu, gitu ya. Lek runcing yo sakit. Ya. Jadi bolehnya kita cebok atau membersihkan kotoran setelah kita buang hajat dengan batu. Ya, baik. Kemudian apa kata Syekh Fauzan? Kita balik ke kitab. Bahwa ternyata memotong kuku itu adalah bagian dari kesepakatan para ulama atau biasa kita sebut dengan ijma. Ya. Jadi yang namanya memotong kuku itu pasti ketika perintah itu datang dari para ulama, datang dari Rasulullah SAW pasti mengandung banyak hikmah. Ya, apa di antara hikmah memotong kuku ibu-ibu? Di antaranya nopo? Agar kotoran tidak masuk ke dalam kuku. Sebagaimana kita tahu ketika kita makan, maka biasanya jari jemari kita masukkan ke dalam mulut. Ya enggak? Nah, kalau misalnya ada kotoran yang menyelip di dalam kuku kita, maka kotoran tersebut akhirnya masuk ke dalam mulut. Dan ini bagian dari sesuatu yang cukup diperhatikan di dalam Islam. Jadi Islam itu suka kebersihan, makanya sampai sedetail itu diperhatikan di dalam agama kita. Baik. Kemudian di antara hikmah adanya perintah untuk memotong kuku, ya, di antaranya adalah bagian dari keindahan. Kenapa? Karena memanjangkan kuku itu lebih menyerupai binatang buas. Ini binatang buas apa ibu-ibu? Macan gitu ya. Ibu-ibu pernah lihat nggak sih macan tuh dipotongin dah kukunya ya? Harimau. Mboten? Ibu pernah lihat di mana? Di kebun binatang. Itu mungkin ada lowongan pekerjaan gitu ya. Untuk apa? Bukan, lowongan pekerjaan pegawai untuk motong kukunya binatang buas. Tapi sampai hari ini nggak ada ya. Berarti itu binatang buas, yo kukunya panjang-panjang ya. Masya Allah. Gila, khawatir nanti lagi motong kuku malah dimakan gitu ya. Jadi nun sewu nggih, bagi yang kukunya panjang itu ternyata menyerupai kukunya binatang buas. Baik. Kemudian di antara hikmahnya, di antaranya adalah membuat sarang kotoran serta menyebabkan terhalangnya air untuk sampai ke bawah kuku. Betul. Kalau ada kotoran kan jadi menyumbat. Jadi airnya nggak nyampai ke bawah kuku. Makanya kita lihat kuku kita itu sudah dibersihkan atau belum. Termasuk kuku anak-anak kita. Makanya bagus kalau ada program di setiap sekolah hari Jumat, hari pemeriksaan kuku. Ya kalau di tempat kami begitu. Ya. Jadi ibunya itu dari hari Kamis sudah diworo-woro. Ya setiap pekan. Besok ya ibu, besok ayah bunda ada pemeriksaan kuku untuk anak-anak. Kadang ibu itu Bu, saking banyaknya kerjaan, ya, antara dapur, sumur, kasur diurusi, itu kan ibu rumah tangga tuh masya Allah kerjanya banyak loh Bu, nggak selesai kan? Iya, itu sampai lupa lihat kuku anaknya. Giliran sekolahnya, ya, baca grup kelas gitu. Oh iya ya, ada reminder atau peringatan untuk motong kuku anaknya, langsung dek sini dek tak potongin kukunya gitu ya kan, ibu-ibu begitu ya, masya Allah. Jadi ada hikmahnya ya, boleh tiap lembaga gitu mengingatkan wali muridnya untuk
memotong kuku anak-anaknya. Baik. Nah, biasanya wanita-wanita yang memperpanjang kukunya, saya mau tanya, yang memanjangkan kukunya itu tujuannya untuk apa toh, Bu? Oh, biar cantik malah. Hah? Biar lentik. Nah, kalau kukunya aslinya nggak lentik ya malah menakutkan toh, Bu. Kan ada tuh non sewu yang jari jemarinya malah nggak lentik gitu, yang bulet-bulet gitu kan, buntok-buntok. Lah, dipanjangin kukunya apa ya lentik? Kalau menurut saya kok ya nggak masuk akal ya. Nggih mboten ta, Bu? Apa tambah lentik kan mboten nggih, Bros? Ya. Kalau memang sama Allah sudah diciptakan bulet-bulet gitu ya. Ibu-ibu nggak usah bandingin lihat kanan kiri. Langsung dilihat tanganku kepiye yo. Temenku kepiye ya. Wes, alhamdulillah itu sudah pas-pas ya, sudah. Allah itu menciptakan kita, jari jemari yang begitu tuh sudah pas dengan muka kita, sudah pas dengan badan kita. Bisa dibayangkan, orang yang berisi terus jari jemarinya lentik, itu lucu nggak, Bu? Nah, ya sebaliknya orang yang ramping gitu ya, terus jari jemarinya bulat-bulat gitu kan ya nggak bagus juga. Ya. Jadi memang sudah paling indah Allah menciptakan, gitu ya ibu-ibu ya, Masya Allah. Dan ternyata kalau kita tanya para wanita, kenapa kok memperpanjang kukunya? Ikut tren, ikut ya wanita-wanita misalnya Korea, wanita-wanita luar gitu, yang memanjangkan kukunya. Dan di dalam Islam ternyata ada ajaran yang lebih bagus, lebih indah lagi, yaitu dipotongnya kuku kita kalau sudah saatnya dipotong. Baik. Kemudian di antara wanita, ya apa sih diperbolehkannya berias untuk wanita muslimah? Di antaranya adalah melebatkan rambut. Ya, melebatkan rambut itu diperbolehkan. Memanjangkan rambut itu diperbolehkan. Dengan syarat ya, Bu. Syaratnya nopo? Bisa merawat. Kalau sudah dipanjangkan rambutnya, nggak pernah disisir gitu ya. Contoh, apalagi saya pernah lihat ada seorang ya laki-laki, ini bukan perempuan, di Indonesia, di sini di Jogja, pernah ketemu sama laki-laki, mohon maaf ya, tapi aslinya bukan orang Jogja, yang rambutnya panjang dikuel-kuel, dikepang. Masya Allah, itu kepiye sampoan. Saya tuh sampai mikir, ya Allah, pernah ibu-ibu lihat begitu? Bukan perempuan loh, laki-laki. Panjang juga ya. Masya Allah. Itu gimana kalau sampoan gitu ya. Dan menghabiskan waktu loh, Bu. Kuncirannya kecil-kecil gitu ya. Masya Allah. Jadi boleh melebatkan rambut dan boleh juga memendekkannya. Dengan syarat tidak menyerupai laki-laki. Jadi ada batasannya. Jadi Ustazah, boleh nggak saya memanjangkan rambut? Boleh. Ya. Dengan syarat juga mampu merawat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya rambut panjang, yuk dirawat, yuk diperhatikan, yuk disampo, yuk disisir ya. Jangan sampai rambut panjang itu akhirnya naudzubillah bau gitu ya dan tidak dirawat. Baik. Ada Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, beliau adalah seorang mufti di Saudi Arabia. Beliau mengatakan, adapun rambut kepala wanita tidak boleh dicukur sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam kitab sunannya ya, dan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, beliau juga meriwayatkan ya dari Ikrimah radhiyallahu anhu, mereka berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Rasulullah SAW telah melarang seorang wanita untuk mencukur rambutnya. Maksudnya mencukur rambutnya itu sampai botak. Ya. Ini nggak boleh. Ada nggak ibu-ibu pernah ketemu nggak wanita yang botak? Pernah ketemu? Kecuali ya, Bu, kecuali memang uzur. Contoh misalnya, wanita yang lagi diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sakit kanker. Kan biasanya kalau habis di kemo itu rambutnya rontok sampai botak. Nggih mboten? Maka ketika ibu-ibu lihat wanita yang botak, jangan langsung dinyinyirin. Mbok menawi barangkali beliau memang sedang diuji dengan penyakit gitu ya. Jadi nggak boleh ibu-ibu kita itu menghina, mengolok-olok sesama wanita muslimah. Tapi kalau nggak ada udzur tiba-tiba dibotak ya, karena lihat ketika dia sedang umroh, bapak-bapak dibotak ya, ikut-ikutan pengen dibotak, itu nggak boleh ya. Wanita itu ketika tahallul, muslimah itu ketika tahallul cukup dipotong rambutnya saja sejengkal. Tidak kemudian ikut para bapak-bapak ikut dibotak.
Ya, jadi tidak boleh. Termasuk perhatikan ya ibu-ibu, para ibu yang punya anak perempuan, itu hati-hati untuk menghindari, misal nih contoh, sebenarnya aslinya ya Bu, aslinya rambut tuh kalau sering dirawat, sering dicuci, sering disisir itu aslinya nggak ada kutunya, nggak ada. Ya kadang misalnya seorang ibu yang nggak mau ngerawat anaknya, ngerawat rambut anaknya daripada kutuan, misal masih kecil anaknya dibotak, itu juga tidak boleh. Perempuan loh. Kenapa? Khawatir nanti jadi bahan olok-olokan oleh teman-temannya. Ya. Pernah nggak menemukan ibu-ibu seperti itu? Ada. Bayi ya, kalau bayi masih boleh. Tapi kalau sudah anak-anak sudah dia bermain dengan teman sebayanya, itu sebaiknya jangan dibotak, kasihan dia. Ya. Alasannya apa? Alasannya ibunya nggak mau merawat, gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi perhatikan. Perempuan tuh punya ciri khas sendiri, termasuk anak-anak kita. Didiklah anak-anak kita itu sesuai dengan fitrahnya. Kalau perempuan ya kasih rambut, jangan dibotak, gitu ya. Kalau perempuan ya dikasih baju perempuan, ya sebagai tanda kita untuk membiasakan mereka mengenali gendernya. Oh, kamu tuh perempuan toh, ya sudah, pakaikan baju perempuan. Karena saya tuh pernah lihat ibu-ibu yang nyun sewu nggih, dia senang banget memakaikan anak perempuannya itu dengan pakaian anak laki-laki, ya. Dan rambutnya juga menyerupai rambut anak-anak laki-laki. Dan akhirnya, masya Allah ya, Allah tuh maha luar biasa ya. Akhirnya apa? Akhirnya diberikan pelajaran ibu ini, ya, bahwa ternyata anaknya sampai gede itu tomboy dan seunggi. Padahal itu asal muasalnya dari pendidikan seorang ibu. Makanya perhatikan ibu-ibu, kalau kita punya anak perempuan, ya kita berikan sesuai dengan fitrahnya perempuan. Ya, baik. Kemudian di sini ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, termasuk ya yang tidak diperbolehkan ketika ada berkabung, ketika ada suaminya meninggal dunia. Ini ada di Lajnah Daimah, termasuk tidak diperbolehkan yang namanya wanita berhias ketika berkabung untuk mencukur rambutnya. Nggak boleh. Misalnya seorang wanita atau istri tinggal wafat oleh suaminya, kemudian dia mencukur habis rambutnya, itu nggak boleh. Ya. Atau misalnya dia memotong rambut dengan alasan berkabung, itu juga tidak boleh. Ya, karena nggak ada dalam syariat kita. Baik. Dan kebiasaan istri-istri Rasulullah, mereka biasa memiliki rambut yang panjang. Mereka itu kebiasaan mereka dan rambutnya panjang. Ya, para sahabiah juga begitu. Ya. Mereka lebih senang memiliki rambut yang panjang daripada memendekkan rambutnya. Masya Allah. Dan berkaitan dengan rambut, ibu-ibu perlu diperhatikan, ya. Di antara yang dilarang adalah menyemir rambut dengan warna hitam. Termasuk juga bagi ibu-ibu yang mungkin punya profesi biasa merias rambut wanita atau punya salon, ya biasa. Boleh nggak wanita muslimah berprofesi memotong rambut wanita? Sangat boleh. Ya, kenapa? Karena kalau nggak ada muslimah yang punya profesi memotong rambut wanita, khawatir nanti wanita kalau mau dipotong rambutnya ternyata kepada kaum laki-laki. Jadi boleh. Tapi diperhatikan kalau ada ternyata customer atau pelanggan yang meminta dirinya untuk disemirkan rambut warna hitam, maka dia dengan tegas, mohon maaf ibu, di tempat kami tidak ada yang namanya nyemir rambut warna hitam. Saya tuh pernah ketemu sama salah satu yang punya salon perempuan, ya masya Allah, ketika saya ke sana ya sedang potong rambut, ya beliau tuh bertanya kepada saya, enggak tahu, padahal saya juga kalau memperkenalkan kepada ibu-ibu yang berprofesi sebagai potong rambut, saya nggak ngenalin saya ustazah loh, enggak juga, ya saya Azizah gitu ya. Asmane pun sinten Bu Azizah gitu ya. Tapi nggak tahu kok Allah gerakkan hatinya beliau untuk bertanya, ya. Kata beliau, Bu, boleh nggak Bu? Apa hukumnya Bu kalau ada ibu-ibu di sini? Saya tahu kok Bu, nggak boleh nyemir pakai hitam. Saya sudah nggak menyediakan semir warna hitam. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu tuh datang ke sini, Mbak, tolong semirkan aku dengan warna hitam. Boleh napa mboten? Mboten pareng, Mbak. Oh gitu ya Bu. Nggih, mboten pareng gitu ya. Ingat, yang namanya usaha, yang namanya cari uang itu juga harus dilihat dari kehalalannya. Ya, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita pasti akan berdampak. Ya, ketika yang halal itu kita berikan, maka dampaknya anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih taat kepada Allah. Sebaliknya,
Ketika uang haram itu kita berikan kepada anak-anak kita atau dari hasil yang tidak diperbolehkan, misalnya tadi dengan nyemir rambut warna hitam, maka hal demikian menjadi sebuah ketakutan untuk diri kita. Kalau sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla kita berikan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ingat ya ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang mungkin punya teman berprofesi sebagai owner salon misalnya ya, maka kita boleh berdakwah. Jeng, ya misalnya di situ masih ada semir hitam, jeng, manggilnya apa tuh kalau sama temen-temennya bestinya? Say, ya oke lah. Say, kok aku lihat masih ada semir hitam ya di sini ya, gitu ya. Itu tuh biasanya dipakai apa pripun gitu ya. Ibu-ibu jelaskan, boleh kok, boleh. Ya. Ya itu kita tegas di sini nggak bisa gitu. Apa? Nyemiro dewe jarene. Kalau beliaunya muslimah ya kita bilang, ya tegaskan bahwa itu tuh nun sewu mboten parang. Ya kita jelaskan dengan kelembutan lah. Coba ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu yang nyemir rambut warna hitam tuh tujuannya untuk nopo toh? Biar kelihatan lebih muda. Padahal yo namanya tua semua juga pasti akan melaluinya toh Bu. Nggih. Bahkan kadang ketika ada uban gitu ya, itu menjadi tanda kita untuk kita diingatkan oleh Allah bahwa kamu ku ya wis lebih dekat dengan tanah gitu loh ya. Pengen opo gitu ya, wis tua katanya gitu ya. Ya harus memperbanyak amal sholih untuk bekal menuju akhirat. Itu kan sebenarnya sebagai sirine atau tanda ya. Tapi kalau ada bapak-bapak ya sudah rambutnya ubannya banyak, disemir warna hitam, nanti mbak-mbaknya banyak yang ketlingsut. Jadi ya dikiranya bapaknya ini masih muda, ternyata karena disemir warna hitam jadi nggak kelihatan ya. Jadi ingat Bu, kita semua itu pasti kalau diberikan usia yang panjang akan melewati namanya masa tua. Ya sudah ya. Fitrahnya memang orang tua itu ada rambut warna putih. Us gimana ya us biar nggak kelihatan tua di depan suami saya, ya monggo disemir. Semir warna apa selain warna hitam kan masih banyak warna. Boleh merah kuning hijau boleh. Ya kalau suaminya nggak kaget, Bu kok tadi aku barusan di jalan lihat lampu merah kok sekarang rambutnya panjenengan kok kayak lampu merah gitu ya. Misal. Nah boleh juga pakai inai. Tahu inai enggak ibu-ibu? Saya kok belum banyak menemukan di Yogyakarta ini inai. Tahu inai enggak? Inai tapi yang bubuk. Kayaknya kalau di Indonesia tuh banyaknya kalau mau nyemir rambut tuh pakai yang inai tapi yang krim atau yang kecil pakai kertas kecil tuh loh Bu. Apa namanya? Tanco bukan. Tulisannya inai. Ada juga saya di rumah. Halal loh. Cuman dia kayak pasta. Pasta. Kalau kami dulu waktu kami masih di Yaman, itu ibu-ibu kan ini hari Jumat misalnya ya. Kalau hari Jumat tuh mereka biasanya sibuk. Pagi-pagi tuh mereka bukur rumah. Tahu bukur rumah nggak Bu? Rumahnya dikasih wangian. Ya, sampai wangi gitu. Terus anak-anak dimandikan gitu ya. Mereka sebelum masak, mereka siap untuk masak. Biasanya jamu tamu nih kok buros kata sangat. Nah, itu tuh biasanya di antara yang mereka lakukan di hari Jumat pagi-pagi itu apa? Nyemir rambut, pakai inai. Jadi pakai kayak tumbukan daun inai itu banyak. Ya dikasih air sedikit terus tempel-tempel di rambut. Jadi nanti rambutnya ketika dibersihkan warnanya jadi pirang. Ya Masya Allah. Dan itu nggak apa-apa. Nah kalau di Indonesia warna pirang keo. Mboten maksudnya konotasinya pripun gitu ya nggak ibu-ibu. Padahal dia boleh. Ya warna pirang juga boleh. Warna biru napa? Pareng monggo silahkan ya. Tapi ya lucu ibu-ibu keluar pakai baju syar'i pas dibuka tuing rambutnya warna biru gitu ya. Masya Allah. Jadi malu nggak apa-apa bagus ya boleh ya. Baik untuk perambutan cukup ya insyaallah. Dan ibu-ibu mohon diperhatikan kalau ibu-ibu mau pakai cat rambut itu tanyakan komposisinya apa tuh ya. Karena jarang diantara kita tuh yang penting pokoknya jeng, kita bilang ke tukang salon yang penting tolong warnain rambutku, jangan pakai hitam. Tapi kita lupa tanya komposisinya apa gitu ya. Cat rambut itu bisa nggak air masuk ya sampai ke kulit kita, bisa nggak? Kalau memang komposisinya nggak bisa masuk, permanen nggak bisa masuk ya ke
kulit kepala kita, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi harus dilihat juga komposisi atau kandungannya. Baik, ibu-ibu pernah nggak namanya bleaching apa? Kan ada juga sampo yang itu bisa sampo mohon katanya juga bisa untuk menghilangkan apa itu gimana sama dengan pewarnaan Sami mawon. Nggih. Nggih, hitam. Yang penting tidak hitam. Kenapa Ustaz? Kenapa kok nggak boleh mewarnai yang hitam? Tadi alasannya pun karena kalau yang kata Rasulullah ya. Kenapa? Karena hanya larangan. Amrun ta'abbudi. Ya adanya pertama adanya larangan dari Rasulullah, dan setiap larangan itu terkadang ada hikmah yang belum kita ketahui. Tapi ada hikmahnya. Ya. Contohnya tadi hikmahnya, kenapa kok Rasulullah SAW melarang kita untuk menyemir rambut warna hitam? Kenapa? Karena kalau kita menyemir rambut warna hitam, maka akan menjadikan kita lebih muda terus. Dan orang kalau usianya sudah tua, tapi rasanya lebih muda, jadi nggak ingat kematian. Gitu ya. Jadi memang hikmahnya begitu. Bahkan ya Masya Allah, orang yang memelihara uban pun ada bonusnya. Ada pahalanya. Uban itu kelak nanti di akhirat akan menjadi cahaya bagi siapapun yang bersabar dengan uban di kepalanya. Gitu ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Baik. Termasuk coba ibu-ibu sebentar ya. Itu kan kalau mau diwarnai kan ada bleaching. Ibu-ibu pernah mewarnai rambut buatan sih di Indonesia? Oke, saya tuh pernah dengar katanya harus di bleaching. Paham enggak bleaching? Jadi rambut hitamnya tuh diputihkan semua. Siapa di sini yang pernah semir rambut? Enggak pernah. Oh, pernah. Benar di bleaching ya, Bu? Jadi rambut hitam tuh diputihkan semua ya, Bu? Itu bleaching itu kalau dicium aromanya tajam enggak, Bu? Tajam kan sampai kadang tuing-tuing sakit kepala ya, Bu? Apalagi yang punya sinus yang punya penyakit. Itu biasanya lebih kerasa tuh. Nah, coba tanyakan. Itu bleaching itu komposisinya apa? Karena bahan kimianya tuh keras banget. Ya, coba gitu ya. Tanyakan lagi. Baik. Tapi bleaching itu boleh nggak? Itu tanyakan, makanya komposisinya apa? Bleaching itu kan sebenarnya sebagai sarana untuk rambutnya itu jadi, kalau misalnya mau diwarnai jadi kuning, mau diwarnai jadi biru misalnya, biar lebih jadi gitu kan ya? Nah, kalau langsung dari hitam ke warna lain nggak bisa. Nah, coba ditanya komposisi bleaching itu apa, gitu ya? Itu kan menghilangkan warna hitamnya ya Ustaz? Nggih. Kalau misalnya membahayakan, kan di dalam Islam nih kok Bu. Ntar mak, wah ini kayaknya seru juga kalau dibahas tentang fikih skincare nih ya. Coba mak, gini kaidah dalam Islam itu, kalau sesuatu itu membahayakan bagi tubuh kita, maka sesuatu tersebut tidak diperbolehkan. Tetapi kalau sesuatu tersebut tidak membahayakan, juga ada kehalalannya, maka itu diperbolehkan. Ya. Jadi sesuatu yang halal tapi membahayakan itu tidak diperbolehkan. Ya, nanti insya Allah kita akan membahas tentang apakah diperbolehkan meminum pil penunda haid atau tidak, nanti insya Allah ada ya. Dan itu juga nanti insya Allah diingatkan aja saya boleh nggak memakan pil penunda haid. Baik, kita lanjut dulu ke kitab. Nanti kemana-mana pembahasannya. Baik, sudah nggih Bu nggih masalah tadi masalah apa? Rambut. Kemudian di sini ada larangan dari baginda Rasulullah SAW, ya disebutkan dari Abu Hurairah. Apa kata beliau? Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Kata Rasulullah, ada dua golongan manusia dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Jadi zamannya Rasulullah tuh belum ada ini. Ya. Tapi kata Rasulullah, golongan ini termasuk penduduk api neraka. Yuk kita ketahui bersama-sama siapakah mereka? Ya waliyadzubillah. Semoga kita tidak termasuk ke dalamnya. Kata beliau, qaumun ma'ahum siyaqun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nas. Kata Rasulullah, yang pertama adalah satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dengannya mereka mencambuk orang-orang golongan lain. Jadi nanti ibu-ibu akan ada pada zamannya
suatu kaum yang kerjaannya membawa cambuk. Bawa apa, Bu? Cambuk. Cambuknya itu kayak ekor sapi. Ekor sapi berarti nggak lurus ya, Bu, melengkung. Di mana kerjaannya itu mencambuki orang. Ya, itu ada nanti. Yang kedua, wanisaun kasiyat. Kata Rasulullah termasuk penduduk neraka juga wanita-wanita yang berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Wanisaun kasiyatun ariyat. Ya, yuk ibu-ibu, kira-kira menurut panjenengan semuanya, yang dimaksud dengan wanita yang berpakaian tapi telanjang itu pripun? Dia pakai baju tapi warna kulitnya kelihatan. Ibu-ibu pernah ada wanita muslimah pakai kebaya, nun sewu, tapi ternyata kebayanya itu arang-arang. Sampai akhirnya kulitnya terlihat. Gitu ya. Dan ibu-ibu kalaulah pakai daleman untuk kebaya, jikalau memungkinkan, maka warnanya jangan menyamai warna kulit. Ya kan kadang ada tuh ibu-ibu mau menghadiri pesta pernikahan tuh sampai pakainya ribet banget gitu ya. Ya pakai kebaya lah macam-macam ya, Masya Allah. Pastikan warna kulitnya tidak terlihat. Ya. Dan termasuk di dalamnya adalah wanita-wanita yang nun sewu pakai baju tapi lekak-lekuk tubuhnya masih terlihat. Itu wanita-wanita yang pakai baju tapi telanjang. Makanya perhatikan sebelum keluar, perhatikan baju kita, perhatikan apa yang kita kenakan, karena itu erat kaitannya dengan berbagai macam dosa yang kadang kita tidak sadari. Gitu nggih ibu-ibu nggih. Masya Allah. Baik. Ma'ilatun mumilat. Kata Rasulullah, di antaranya wanita-wanita yang tadi dia pakaiannya ya seakan-akan telanjang dan juga jalannya lenggak-lenggok ya. Kayak jalan apa kalau lenggak-lenggok, Bu? Foto model kayak foto model. Jadi ibu-ibu coba perhatikan jalan kita. Kalau kita jalannya masih lenggak-lenggok, tolong diperbaiki. Ya. Jadi gimana usia jalan biasa aja. Nggak kayak jalan kayak paskibra juga ya enggak. Ya. Nanti ibu-ibu mendefinisikan berarti kalau nggak boleh lenggak-lenggok tegak-tegak gitu ya. Ya enggak, jalan biasa aja. Ya jalan biasa, tidak dilenggak-lenggokkan, tidak juga mengundang perhatian lawan jenis. Ya biasa aja jalan. Mak-mak ini jalan kayak mana tuh? Lari. Oh iya, lari ya. Masya Allah. Kenapa lari? Karena di otaknya masih banyak, belum masak, belum nyiapin bekal, belum suamiku begini, belum banyak. Jadinya lari. Ya Masya Allah. Ya itulah mak-mak. Ya Masya Allah. Baik. Kemudian ibu-ibu termasuk wanita-wanita yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang beliau tidak pernah atau tidak melihatnya, tapi wanita-wanita ini waliyadubillah termasuk dari bagian calon penghuni neraka, adalah wanita-wanita yang di atas kepalanya dia memasang ya sebuah ada dua ya kata ulama, ru'usahunna ka'asnimatil bukhat. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang tangkuknya panjang dan kurus. Maksudnya gini. Ada wanita yang dia punya rambut panjang, maka di antara perintah yang dianjurkan adalah mengurainya atau mengepangnya. Jadi para sahabat dulu ya, putrinya Rasulullah SAW yang bernama Zainab, beliau itu ketika beliau meninggal dunia, maka yang diperintahkan untuk mengurusi jenazahnya adalah Ummu Atiyah. Dan kondisinya waktu itu rambutnya lagi dikepang. Jadi memang kebiasaan para sahabiah yang punya rambut panjang tuh dikepang. Kalau orang-orang zaman dulu tuh Masya Allah ya, punya anak perempuan diurus tuh bener-bener diurus, Bu. Yo dikepang, yo dikasih pita, yo dikasih, yo Masya Allah. Zaman sekarang ibu-ibu punya anak perempuan, apa yo masih ada yang kepang-kepang? Jarang, Us. Kenapa? Sibuk nyekrol HP gitu ya. Kan ibu-ibu zaman sekarang begitu. Oh pakai jilbab ya. Ya enggak apa-apa, sekali kalau di rumah kan dikepang boleh. Ya. Boleh enggak anak-anak kita dikepang? Boleh. Ya. Nah, berarti yang punya rambut panjang itu ya kalau misalnya
dipakaikan jilbab atau kita pakai jilbab jangan digulung. Ya, digulung jadi seperti konde, sanggul. Jangan ya. Jangan seperti orang yang memakai sanggul ya atau pakai konde. Atau ibu-ibu pernah ingat di zaman kapan itu, tahun berapa itu? Yang jelas saya sudah di Indonesia ya. Itu ada daleman kerudung yang justru dijual. Ya, pernah ibu? Itu tahun berapa itu ya? Sempol? Jempol? Itu tahun berapa sempat ngetren kan? Oh, sampai sekarang ada. Saya kira sudah nggak ada. Ternyata masih ada toh. Nggih, dari busa nih kok. Yang dia dipakai. Jadi kayaknya nyatu sama dalaman kerudungnya ya. Itu kan banyak gak wanita-wanita muslimah yang akhirnya tergoda beli. Awal-awal ya. Saya juga. Ya enggak apa-apa, itu kan masa lalu Ibu. Udah dibuang. Jadi ingat dulu pedagang di Pasar Klewer. Jadi saya waktu itu ngisi di daerah mana, Solo, deket Pasar Klewer itu ngisi kajian. Bahwa di antara dosa wanita yang tidak disadari ya adalah dia memakai seperti daleman gitu ya, yang seperti punuk unta begitu-begitu. Di ujung akhir dari kajian itu ada ibu-ibu. Ibu-ibu tanya ke saya, Masya Allah ibu-ibunya setengah sepuh gitu ya. Ya sudah lumayan lah usianya. Ustazah, saya mau tanya. Baru saja kemarin belum lama itu saya belanja daleman yang jenengan tadi bilang bahwa itu nggak boleh, Us. Saya jualan ibu pedagang di Pasar Klewer. Lah kepripun Gi Us, saya udah tahu sekarang ilmunya niku mboten parang lah kepripun. Saya akhirnya berdiskusi sama panitia, sudah kita beli tuh Bu, beli daleman ibu berapa harganya? Ya kita beli sini barangnya. Nanti sama panitia kajian disobek busanya daripada kebuang buat cuci piring. Ya. Itu Masya Allah, lihat bagaimana seorang ibu ya pedagang yang ketika kajian langsung diberikan hidayah oleh Allah. Masya Allah. Jadi kita bisa mengambil pelajaran ya ibu-ibu, kalau kita melihat ada kawan kita ya, apalagi di sini kita hadir di kota gede ya, ada pedagang pengen ikut ngaji, mboten napa-napa. Mungkin dari pasar kota gede bajunya belum ganti ya, mboten napa-napa, monggo silakan ya. Dan nggak boleh kita memicingkan mata, nggak boleh. Atau ada kawan kita yang baru berhijrah, pakaiannya belum sama seperti ibu-ibu yang pakai kudung panjang, masih pakai kudung pendek, masih pakai celana, mboten napa-napa. Barangkali ketika beliau ini hadir, Allah langsung berikan hidayah. Ya, barangkali itu adalah kajian pertama beliau di dalam kehidupannya. Ya. Jadi, Masya Allah ya ibu-ibu, Allah itu kalau memberikan hidayah kepada seorang hamba itu, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ya kalau Allah berikan, langsung Allah berikan. Dan kita, bagi teman-teman yang sudah lama ngaji, wallahi jangan pernah menyombongkan diri. Jangan pernah kita katakan saya yo ngaji ne wis suwi. Coba tanya pada diri kita masing-masing. Ngaji yang lama itu kira-kira kita amalkan apa mboten? Nah, kita tanya pada diri kita masing-masing. Baik. Gimana Karena rambut saya panjang, sudah Masya Allah, Allahumma barik. Memang saya kelabang. Setelah saya kelabang memang terus Kelabangkin apa Bu? Oke, Pang. di gerbang itu. Terus saya belum seperti ini sebetulnya rambut saya sendiri. Kalau dulu memang suami saya itu, aku seneng karo kowe karena rambutku panjang. Masya Allah. Seneng karo kue karena rambutnya panjang. Jadi selama ibu jadi istri beliau nggak pernah dipotong rambut? Sampai sekarang. Masya Allah, Allahumma Suami sudah barik. meninggal, sampai sekarang masih seperti ini. Masya Allah, Allahumma barik. Mungkin Begini gimana? coba ibu ibu yang pakai kacamata, coba lihat rambutnya buras. Enggak, bukan lihat bukan. Penampakannya dari nggak bisa dibuka. Itu ada jendolannya, Mot? Ada. Baik. Tidak sebenarnya di atas, diikat. Baik. Harus rata banget atau ada sedikit keciliran karena rambutnya terlalu panjang. Kalau saya lebih memilih kalau di dalam rumah boleh di gelung-gelung, tapi kalau keluar rumah untuk menghindari berbagai macam fitnah maka saya lebih memilih untuk diluruskan, diurai. Tapi pakai jepet sedikit gitu. Ya, tapi ya biar nggak gerah dikasih jepet lah, biar nggak nempel. Atau pakai daleman kerudung. Kenapa Bu? Ya kalau diurai gitu kan, ya, maksudnya nempel di kulit gitu. Karena pakai ciput. Saya kalau nggak pakai ciput sih, Ya dijepet.
Ya dikepang juga boleh biar lebih rapi. Gitu ya. Tapi nggak digelung. Ini nih ibu-ibu ini kita belum masuk bab pertanyaan kok yo. Gemes gitu ya. Telepon Bu, monggo. Kuciran kelihatan no, gelungan apa mboten Mbak Ola? Yang lihat belakang. Kelihatan? Tapi kayaknya nggak nyundul banget ya ibunya ya. Insya Allah masih dimaklumi. Tapi kalau sudah terlihat bundelan, gulungan, itu sebaiknya kita hindari. Gitu ya ibu-ibu ya. Berarti ibu-ibu nanti tanya aja ke temennya. Jenengan coba lihat rambutku dari luar. Ini kira-kira ada gulungannya nggak? Oh ada kelihatan. Ya wis kita minta sama Allah, ya Allah bismillah. Saya pengen ya Allah agar engkau ridho. Ya Allah saya pengen menjadi wanita penduduk surga. Ya Allah saya bismillah saya uraikan rambut saya. Gitu ya ibu-ibu ya. Begitu? Atau mungkin ada ibu-ibu di sini yang punya tips gimana? Yang punya rambut panjang kalau pas pakai kerudung? Diapain Bu? Oh terus ditekuk lagi 2 kali. Nah itu mungkin bisa. Apalagi? Lucu ibu-ibu. Seengennya ki piye jarene. Boleh. Dari atas dikepang ya boleh. Pokoknya intinya enggak nyampai gulungan itu kelihatan. Gitulah ya Bu ya. Baik. Ibu-ibu Masya Allah wanita-wanita salihah langsung praktek pada lihat nih gimana. Masya Allah. Baik lanjut ya sudah perambutan selesai. Baik. Kemudian masih ada nyun sewu. Di antara yang dilarang juga ibu-ibu dalam perambutan ini adalah menyambung rambut. Nah, ini nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena afan, ya Allah ternyata nyun sewu hadisnya tadi belum selesai loh Bu. Belum selesai. Sebentar saya selesaikan dulu. Oke, kasnimatil bukhti al-ma'ilah wala yajidna riha wa inna riha la yujadu min masirati kada wa kada. Tadi yang wanita-wanita yang tadi saya sebutkan sifat-sifatnya yang wanita-wanita yang pakai gelungan seperti punuk unta, yang dia pakai baju tapi telanjang, termasuk di dalamnya yang pakai parfum agar bisa tercium laki-laki luar, itu semuanya tidak bisa mencium bau aroma surga. Ya padahal surga itu ada aromanya dan bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Baik, kemudian yang dilarang juga ibu-ibu terutama bagi perambutan adalah menyambung rambut. Ya, menyambung rambut ini juga tidak diperbolehkan. Ada dalilnya. Apa kata Rasulullah? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal mustawsilah. Ingat loh ya. Rasulullah melaknat. Ingat kalau ada kata la'an. Nih, ibu-ibu saya sedikit-sedikit boleh memberikan kaidah ya. Karena tanda sayang saya kepada ibu-ibu. Mungkin kalau saya mengisi kajian seperti di Mutiin yang setiap pekan sudah ada di Masjid Mutiin atau di mana saya yang setiap pekan ada. Mutiin dan Masjid Al-Hidayah itu 2 pekan sekali. Itu sudah pakai kitab dan sering saya menyampaikan kaidah-kaidah ini. Jadi di antara kaidahnya ibu-ibu adalah ketika ada hadis yang di situ disebutkan kata la'ana. La'ana itu berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Kalau ada kata laknat berarti itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Ya boleh tulis. Jadi yang termasuk bagian dari dosa besar adalah ketika disebutkan kata la'an. Laknat. Laknat itu artinya nopo ibu-ibu? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Padahal rahmatnya Allah itu adalah sesuatu yang kita butuhkan setiap saat. Bagaimana kita mau menjauh dari rahmat Allah? Ya. Jadi di antara yang termasuk bagian dari dosa besar adalah ketika ada kata la'an atau ada kata laknat. Apa kata baginda Rasulullah? Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang menyambungkan rambut orang lain. Lihat. Termasuk bagi teman-teman yang berprofesi ya, yang bekerja di persalonan, hati-hati. Jangan sampai terjerembab ke dalam dosa besar ini. Ya, ada customernya pengen disambung rambutnya, maka kita katakan mohon maaf Ibu nun sewu, di sini nggak menerima jasa sambung menyambung rambut, gitu ya. Ibu-ibu realnya tuh kayak mana coba? Kayak mana coba sambung nyambung rambut itu?
Oh, dicatok, nempel tuh rambut. Iya. Subhanallah. Terus dilem dulu itu, Bu. Aluminium foil. Ini Masya Allah loh ibu-ibu, ini ilmu. Dengarkan ya. Terus nanti ada semacam kayak lem, jadi kayak semir. Lemnya khusus itu, Bu. Iya. Bukan lem yang biasa dipakai buat kertas. Oh, bukan. Oke. Jadi kayak copot, ya kayak semacam semirnya. Oke. Itu jadinya ada apa ya? Biar tidak kayak asli. Oh, Masya Allah. Itu bisa. Terlihat. Itu biasanya sampai berapa bulan, Bu, rambutnya nggak lepas? 6 bulan. 6 bulan. Oh, buatan permanen nggih. 6 bulan nanti lepas sendiri. Ya, kayak seperti rokok. Oh, rambut palsunya itu. Oh, baru tahu kan, Bu? Saya juga baru tahu. Iya, saya tuh dari kemarin tuh iki nyambung rambut itu ke piye caranya? Iya. Nanti saya minggu tidak boleh apa? 1 minggu nggak boleh keramas, Bu. Bau dong, Bu, rambut. Terus gimanain? Terus nanti yang pastinya juga harus Ya Allah, ribet banget ya. Tuh, Bu, 1 minggu setelah pemakaian rambut sambung tuh nggak boleh disampo. Ayo, gimana, Bu? Coba. Oh, obatnya nanti hilang ya, Bu. Dan kalau mau sampoan harus ke salon. Subhanallah. Ternyata Islam itu simple ya. Ya, kenapa nggak boleh nyambung rambut? Men perempuan nggak banyak keluar. Ya. Biayanya 20 juta. Allahu Akbar. Ya Allah, lek nganggo bangun masjid ki entuk semen berapa sak gitu ya. Masya Allah. Ih, ternyata nyambung rambut tuh mahal ya. Lah, kalau kayak gitu ya wis ora usah dipotong. Kan pengennya itu rambutnya biar panjang toh, Bu. Masya Allah. Nggih, matur nuwun nggih, Bu, ilmunipun nggih. Masya Allah, saya malah baru paham. Itu tadi Ibu nanya apa satu-satu katanya? Iya, maksudnya nyambungnya itu apa ya satu? Tuh, tanya ke ibunya yang ahli. Bu, nyambung rambutnya setunggal-setunggal napa langsung napa? Niki ibu tanya biar nggak penasaran. 2-3 rambut, 3 helai. Masya Allah. Memakan waktu berapa lama nih kok, Bu? Seharian, Bu. Yang pernah 3 jam. Yang pernah nyemir rambut berapa jam? Berapa? Oh, dan itu juga cukup memakan waktu kan ya? Masya Allah, lihat ibu-ibu, gimana ribetnya, Masya Allah. Jadi yuk kita kembali ke fitrahnya masing-masing. Ya, diantaranya adalah fitrahnya yaitu tidak menyambung rambut. Baik. Nah, termasuk di dalamnya ibu-ibu ada sabda Rasulullah SAW yang beliau mengatakan bahwa ma minim ra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zuran. Lihat ibu-ibu, ngeri banget. Tidaklah seorang wanita memasang atau menyambung rambut orang lain di atas kepalanya, melainkan itu adalah sebuah dosa pemalsuan dan akan dihitung sebagai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana nggak palsu, aslinya rambutnya pendek terlihat panjang gitu ya. Jadi memang tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian ibu-ibu sudah ya. Termasuk di dalamnya nyuwun sewu, ini ada lagi nih, kita selesaikan dulu. Termasuk di dalamnya adanya larangan berhias untuk memotong alis, mencukur alis, mata. Ibu-ibu tahu enggak, Bu? Coba cek bulu alis ibu-ibu. Pegang. Sudah dipegang semuanya? Coba. Pernah nggak dalam sejarah itu bulu alis ibu-ibu memanjang sampai ngelewer-ngelewer? Hah? Saya tanya, pernah? Mboten. Coba kita pikirkan baik-baik penciptaan Allah. Rambut selain alis itu kan memanjang. Kenapa Allah jadikan rambut alis niki mboten memanjang? Ada hikmahnya, Bu. Kalau rambut alis panjang kasihan. Terutama tukang apa? Tukang apa? Kalau manjang kan diikat-ikat dulu tuh. Tukang gorengan. Ya. Itu kan yo kasihan.
Ya. Jadi subhanallah, alis yang Allah berikan, bulu alis ini sudah sesuai dengan muka ibu-ibu. Sudah, nggak usah diapa-apain. Ya. Kalau cuma dirapikan, dicukup, dicabut-cabut, dirapikan, boleh nggak? Boten pareng katanya ibu-ibu tuh loh yang jawab. Ya, sami mawon. Ya, sami mawon. Nun sewu nggih, Bu, saya tuh pernah ya melihat, ini cerita kisah nyata. Jadi saya waktu itu mau potong rambut di sebuah salon wanita, itu khusus wanita. Pas mau masuk, saya kaget. Pas berpapasan sama ibu-ibu, habis dikerok alis terus kasih alis tambahan nih loh, ngedaplang ya. Saya kaget, beliau kaget. Masya Allah gitu ya. Karena memang coba ibu-ibu lihat wanita yang dia alisnya dikerok, baru dikerok ya, baru belum lama orang, terus dikasih alis yang daplang itu kayaknya tuh gimana yang lihatnya Ki? Tuh kata Buras yang bilang serem katanya. Enggak, saya terkaget aja ketika buka pintu langsung Masya Allah ngeri lah ya kelihatannya ya, subhanallah. Belum lagi kalau dipoles-poles dengan macam-macam polesan. Jadi ayo kembali lagi ke fitrah bahwa sejatinya yang namanya alis ya ini adalah sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Apa di antara cara mensyukuri alis ini? Di antaranya tidak memotong dan mencukurnya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat lagi. Ya, ingat dilaknat. Berarti kalau dilaknat berarti masuk dalam dosa besar. Bu, yang namanya hidup ini singkat. Yang namanya hidup ini mung sementara tok gitu ya. Kita semuanya akan meninggal dunia. Jangan kita korbankan akhirat kita untuk dunia kita. Ya. Coba saya mau tanya ibu-ibu yang alisnya dikerok, yang alisnya dicabut, itu saya mau tanya jujur, tujuan utamanya nopo toh, Bu? Oh, biar rapi. Oh. Nah, biar rapi tersebut berarti biar terlihat indah di hadapan siapa? Enggak, jujur. Di hadapan bestinya, nggih mboten. Di hadapan teman, bestinya. Sekarang Bu, yang namanya mencari perhatian dari orang itu capek, lelah. Orang yang sibuk mencari perhatiannya orang, maka dia lupa mencari perhatiannya Allah. Iya enggak, Bu? Ya. Yuk kita ingat-ingat lagi untuk apa kita diciptakan. Ya. Kalau kita hidup ini hanya sebatas pengen mendapatkan pujian dari manusia, maka yang ada adalah kekecewaan dan kekecewaan. Tapi kita lupa agar kita itu pengen dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai ada larangan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-namisata wal mutamassita. Rasulullah melaknat orang yang mencukur alis dan wanita-wanita yang membantu orang lain untuk mencukurkan alisnya. Termasuk bagian dari ibu-ibu yang berprofesi di salon. Hati-hati kalau ada customer pelanggan pengen dicukur alisnya. Nun sewu Bu, ngapunten. Di sini tidak menerima yang namanya cukur mencukur alis. Begitu ya. Baik. Maaf saya termasuk menyambung bulu mata itu. Kan sekarang lagi tren tuh Bos. Bahkan Terus bulu mata aslinya kemana? tetap masih ada tapi ditambah. Oh, Sebenarnya bisa terpakai 3 bulanan deh. 3 bulanan. ya, jadi termasuk di dalamnya yang menyambung bulu mata. Ya, Masya Allah. Makin jatuh atau di Wallahu ta'ala alam. Ya mungkin kalau untuk pakai alat itu masih diperbolehkan kali ya. Kenapa? Oh, pensil alis masih bisa kalau pensil alis. Berarti kan tidak merubah, gitu kan ya Bu? Tidak merubah dari aslinya. Ya, asal suaminya nggak kaget aja. Ibu-ibu nggak biasa dandan, ya. Tiba-tiba malam Jumat, alisnya ditebelin, dikasih celak gitu ya. Terus dikasih tadi mana? Blur apa namanya yang bulu mata itu? Oh, dijempaliin bulu matanya. Terus dikasih ya macam-macam. Oh, itu kira-kira suaminya kaget apa mboten?
Nanti suaminya bilang, Kiki sopo gitu ya. Mas, aku ki istrimu gitu ya. Wah, asal jangan kaget aja suaminya gitu ya. Baik ibu-ibu nih ada lagi ini saya insya Allah karena ini sedikit lagi saya izin menghabiskan sebentar ya. Termasuk di dalamnya yang dilarang adalah wanita-wanita yang mentato. Nah ini nggak boleh. Jadi berhias itu boleh. Ustazah kalau berhiasnya misalnya pakai inai kan biasanya di Arab itu ibu-ibu kalau ada orang mau mantenan ya atau keluarga yang mau mantenan itu dihias tuh, dihias, diurak, oh ya satu badan tuh tangan tuh penuh ya, kaki gitu ya, kuku, masya Allah itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah ditato maka itu tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian merenggangkan gigi tanpa ada alasan medis. Jadi pengen direnggangkan giginya. Tapi ya Allah ini ya Bu, yang namanya dunia ki kadang nggak habis-habis. Orang yang giginya rapat pengen direnggangkan. Orang yang giginya renggang pengen dirapetkan. Orang yang giginya kecil pengen dibesarkan. Orang yang giginya besar pengen dikecilkan. Gitu ya Bu? Ya. Kecuali kalau memang ada alasan medis. Contoh misalnya, kalau ibu-ibu tanya Ustazah gimana hukum kawat gigi? Gitu kan ya. Maka kalau memang sudah dibicarakan dengan dokter yang berkaitan dengannya, dokter gigi, kemudian dokter gigi mengatakan ini nih giginya kalau nggak dikawat nanti malah mencolot ke atas gitu ya, atau malah nanti giginya ke depan kan, jadi gimana ngunyahnya juga susah gitu ya, mengubah rahang ya atau macam-macamnya, dan itu sudah dikonsul dengan dokter gigi maka itu diperbolehkan. Ya, tapi kalau cuman untuk gaya-gayaan, ya ada tau Bu? Ya, sehat walafiat giginya tapi pengen dikawat cuman untuk gaya-gayaan. Kan zaman dulu kawat gigi itu mahal, ya ibu-ibu ya. Jadi ada tuh, pernah ada jamaah yang cerita ke saya, Ustazah boleh nggak? Kalau saya dikawat tuh biar gengsi di mata teman saya, wih kamu punya uang gitu ya. Itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau ada alasan medis maka itu masih diperbolehkan. Begitu nih Bung G. Baik. Kemudian di sini termasuk diantaranya tadi tato ya. Oh iya, termasuk yang diperbolehkan adalah mewarnai kuku. Itu boleh. Tapi dengan syarat pewarnanya bisa hilang dengan air. Bahkan Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Lau kunti imra'atun," kalau engkau adalah seorang wanita, "la ghayyarti adfarik," maka hendaklah engkau rubah kukumu. Maksudnya warnanya itu dirubah. Ya. Bahkan saya punya teman ibu orang Yaman, asli orang Yaman, ada di Yogyakarta. Beliau itu tidaklah kukunya kecuali pasti berwarna, diwarnain terus. Saya tanya, penasaran ke teman saya itu. Beliau sekarang ada di Yogyakarta. Dan ketika saya jumpa, kenapa kamu kalau keluar tuh kukumu kok diwarnain, entah itu warna macam-macam warnanya ya. Katanya biar kuku saya yang asli nggak kelihatan katanya. Masya Allah. Jadi diperbolehkan ibu-ibu. Ya, dan pastikan komposisinya yang bisa hilang ya, tanpa ada alat untuk bisa menghilangkannya atau cairan yang bisa menghilangkannya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya pas ibu-ibu lagi nggak haid, ya maka pakailah pewarna kuku yang memang bisa hilang warnanya. Ya tidak harus pakai cairan untuk menghilangkannya. Kan ada terus sekarang, zaman dulu mungkin belum ada ya Bu profesi menghias kuku. Zaman sekarang ada tuh. Apa namanya? Mending kalau medikur ini. Ya apa namanya Bu? Nail art gitu ya. Itu tuh mahal apa mboten tak Bu? Mahal. Satu kuku biayanya berapa itu Bu? Satu kuku 100.000. Ada yang sampai ratusan ribu, 10 kuku, 10 jari itu. Masya Allah. Dan itu tuh sepertinya ini ya Bu, membutuhkan waktu lama ya. Masya Allah, macam-macam lah perempuan. Ya. Jadi kalau bisa nggak pakai itu yo diinai aja, dikasih pewarna aja dan itu diperbolehkan. Baik, pripun Ibu? Boleh. Saya juga pakai inai. Ya, baik. Barakallahu fikunna jami'an ibu-ibu. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official.
menyingkap hikmah di balik sunnah.